Assalamualaikum. Ahlan. Selamat datang di Min 50 Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sami, Guru Bidang Studi Akidah Akhlak dari Satuan Kerja Min 50 Biren Aceh, merupakan mahasiswa PPG Batch 1 2025 yang merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, siap melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 fase C dengan tema kalimat thayyibah darji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya, dan kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa sekolah seperti biasa. Apakah di sini ada yang sakit? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dan semoga diberkahi oleh Allah serta dimudahkan serta dilapangkan dada dan diluaskan pemikiran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Oke, silakan dimulai baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahman. Baik, hari ini kita juga akan belajar seperti biasa dengan mata pelajaran akidah akhlak. Baik, sebelumnya, sebelum kita mulai ini, Bapak ingin melihat dulu, ingin memastikan dulu apakah pelajaran sebelumnya kalian sudah paham atau tidak. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya di pelajaran pembuka kemarin, yaitu kalimat thayyibah. Pertanyaannya, apa arti dari kalimat thayyibah? Ada yang bisa jawab? Ayo tunggu tanya. Ya, silakan. Ya, silakan Sahib. Kalimat yang terpuji. Iya, tepuk tangan buat kawannya. Itu dia jawabannya. Kalimat thayyibah berasal dari bahasa Arab, yaitu thayyib, artinya terpuji atau kalimat yang baik. Dalam Islam itu banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah. Akan tetapi hari ini kita akan belajar satu kalimat thayyibah. Nah, sebelumnya mari saksikan atau lihat ke papan tulis. Jika kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan?
Atau apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Siapa? Apa? Tentang apa? Orang? Orang yang sedang ditandu untuk dibawa ke kuburan, untuk kebumikan. Ketika kalian melihat ini, apa yang sering kalian ucapkan? Apakah kalian sering mengucapkannya ketika melihat atau mendengar kabar orang meninggal? Sering? Atau bahkan tidak pernah sama sekali? Nah, itu dia ya. Jadi ketika ada orang meninggal ataupun yang selanjutnya kecelakaan, di sini pun juga kita mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu yang tadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak hanya cuma ketika orang meninggal tadi, ketika juga musibah, ditimpa musibah, baik tertabrak seperti gambar ini ataupun yang lain, kita juga mengucapkan kalimat thayyibah. Selanjutnya ada satu gambar lagi. Apa kira-kira? Bencana alam. Apa tadi? Banjir. Kalau kita di Aceh kemarin air laut naik ke darat apa? Tsunami. Di sini pun kita juga mengucapkan kalimat thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti halnya musibah yang diberikan Allah ketika gempa dan terjadi tsunami di Aceh yang membuat ribuan masyarakat meninggal. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Maka oleh karena itu kita hari ini akan lebih mendalami lagi makna kalimat thayyibah, kalimat tarjih, atau yang sering kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak hanya cuma kita mengucapkan saja di bibir tanpa mengetahui maknanya, pengertiannya dan lain-lain. Baik. Sekarang kita akan melihat dulu tujuan daripada pembelajaran kalimat tarjih ini. Pembelajaran kalimat thayyibah tarjih hari ini adalah siswa atau anak-anak bapak sekalian hari ini semuanya bisa memahami makna kalimat thayyibah atau tarjih dengan benar. Tidak cuma kita mengucapkan, tetapi kita juga mengetahui artinya dengan baik. Kemudian yang kedua, menyimpulkan makna kalimat thayyibah Allah melalui kalimat thayyibah tarjih dengan benar. Dan yang keempat, menguraikan keutamaan menerapkan kalimat thayyibah tarjih dengan benar. Kemudian yang terakhir, menerapkan kalimat thayyibah tarjih dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita memahami kalimatnya, memahami maknanya, sampai kita mengaplikasikan atau menerapkan kalimat tersebut dalam kejadian sehari-hari. Bencana alam. Bisa dipahami kira-kira? Sekarang mari perhatikan video tentang pengertian atau penjelasan kalimat thayyibah tarjih ini dengan seksama. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita melihat videonya, Bapak ingin tanya dulu ini. Kayaknya sudah lesu semuanya. Apakah masih semangat? Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Baik. Dari suaranya. Akhlak materi kalimat thayyibah tarjih. Mari kita simak materi berikut. Pengertian dan bacaan kalimat tarjih. Kalimat tarjih adalah ujian dari Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang ada di dunia adalah milik Allah dan kepadanya semuanya akan wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Nah, ini dia kalimat tarjih atau kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Salah satunya adalah ini dia. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ayo semuanya dibaca. 1, 2, 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dia ya. Inilah kalimat yang selama ini sering kita ucapkan. Baik ketika terjadi musibah, orang meninggal ataupun bencana alam lainnya. Yang artinya, nah, kalian kan sering mengucapkan. Bapak yakin kalian tidak tahu artinya ini. Atau mungkin ada yang tahu, hanya sebagian kecil. Maka ini dia artinya. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Inna lillah. Artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Maknanya adalah, maksud dari ayat ini adalah kita ini milik Allah, diciptakan oleh Allah. Suatu saat pun kita ini hukumnya wajib kembali kepada Allah, yaitu salah satunya meninggal. Ada yang hidup selamanya? Tidak ada. Ya kan? Semuanya pada saatnya akan kembali, akan meninggal dan kembali kepada Allah. Maka orang yang ditinggalkan oleh orang meninggal, ketika ada pengumuman atau dia mendengar si fulan, si A, si B meninggal, kita yang mendengarkannya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjutkan. Dan nyalah kita akan kembali. Kalimat tarjih sering kita dengar ketika ada anggota keluarga, saudara, atau temannya meninggal dunia. Tarjih juga dapat diucapkan ketika kita sedang mengalami musibah. Apakah anak-anak tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih? Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih di antara anak-anak, musibah yang datang terkadang membuat kita merasa sedih. Namun demikian, musibah yang datang pasti memiliki hikmah tersendiri. Musibah diberikan oleh Allah kepada umatnya sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Allah memuji kesabaran dan keimanan seorang muslim itu benar-benar beriman, ia akan sabar menghadapi musibah dan percaya bahwa semua akan kembali kepadanya. Namun orang yang tidak beriman kepada Allah akan terus berlarut dalam hikmah yang dapat kita petik ketika membaca kalimat thayyibah tarjih. Pertama, ikhlas dan tawakal kepada Allah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terhindar dari perasaan duka yang berlarut-larut. Menjadi pribadi yang kuat dan tabah. Nah anak-anak, itu tadi materi kalimat thayyibah tarjih. Semoga anak-anak selalu sabar dan tabah ketika mendapatkan musibah dari Allah. Bagaimana penjelasannya? Lengkap? Bisa dimengerti kira-kira? Alhamdulillah. Jadi seperti inilah kira-kira pengertian penjelasan. Berikut juga dengan perilaku dan juga hikmah ketika kita mempelajari kalimat tarjih. Yang nantinya diharapkan dalam bermasyarakat, diharapkan kita bisa menerapkannya setiap saat. Nah, jadi tidak hanya cuma bisa mengucapkannya, akan tetapi juga tahu artinya, juga tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Baik, untuk selanjutnya, nah kita akan berdiskusi tentang kalimat thayyibah tarjih ini. Semuanya siap? Bapak minta satu orang dari satu kelompoknya untuk mewakili kelompoknya untuk mengambil soal diskusi. Silakan maju ke depan. Silakan berdiri di depan. Ya. Silakan diambil satu aja. Dipegang dulu jangan ditarik. Sudah siap ya? Silakan. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ambil buku tulisnya, tulis soalnya dulu di buku tulis. Nah, di buku tulis masing-masing. Jadi setiap orang wajib tulis soalnya. Nanti baru didiskusi jawabannya.
jawabannya. Nanti jawabannya ditulis di kertas bukunya masing-masing. Nanti salah satu di antara kalian bisa memaparkan hasil diskusinya ke depan. Silakan dikerjakan. Mengamalkan kalimat tarjih dalam kehidupan sosial dan psikologi seseorang. Baik, bagi yang sudah menulis soal, silahkan dibuka buku paketnya, dilihat di bukunya, dicari jawaban yang benar. Dan boleh juga kalian memberikan jawaban yang sesuai atau yang pernah terjadi di kehidupan sehari-hari. Boleh kejadian di sekolah, kejadian di rumah, ataupun kejadian di tempat yang pernah kalian alami atau pernah kalian lihat. Silahkan dikerjakan. Soal. Jadi nanti jawabannya sesuai dengan jawaban yang di buku atau jawaban yang pernah kalian alami sehari-hari. Semoga dalam hasil presentasinya atau pemaparan jawabannya bisa membuat kawan-kawan yang lainnya memahami dengan baik dan benar.
Bagus. Kita berusaha apa? Berusaha apa? Menghadapi tantangan dengan sabar dan tetap berusaha. Lebih ikhlas ya. Berusaha. Tetap berusaha semaksimal mungkin. Jangan cuma berusaha saja. Berusaha semaksimal mungkin. Soal nomor 1, kelompok mana? Kelompok mana nomor 1? Oh ini dia. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok ini yang mendapatkan soal nomor 1. Semuanya mari kita dengarkan hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja sama tadi. 1. Apa makna kalimat thayyibah tarjih dan bagaimana kaitannya dengan ketakwaan seorang muslim? Arti dari kalimat tarjih adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Makna ini mengajarkan ketakwaan seorang muslim untuk bersabar dan menerima segala ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Bisa dimengerti? Bisa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Bagaimana kalimat tarjih dapat membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Dengan memahami dalam makna kalimat tarjih, seseorang akan lebih sadar bahwa segala kejadian memiliki makna dari Allah. Sikap ini mendorong disiplin dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Dan individu belajar untuk menghadapi tantangan dengan sabar dan tetap berusaha semaksimal mungkin. Sudah? Bagus ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya nomor 3. Siapa? Ini, oke, silakan. Diskusi kelompok 3. Kepada kelompok 3 kita persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam situasi apa saja, selain musibah kematian, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Contohnya ialah kalimat tarjih dianjurkan diucapkan dalam berbagai situasi seperti bencana alam, banjir, kebakaran, kehilangan barang, dan kecelakaan, riset atau jatuh, dan mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau studi. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah membantu seseorang menerima keadaan dengan lapang dada. Ya, apakah bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi itulah tadi waktu-waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarjih sebagaimana yang sudah dipaparkan atau sudah dijawabkan hasil diskusi kelompok 3. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Iya. Boleh dilihat ke sana? Baik. Oke, silakan kelompok 4. Dibacakan soalnya. Apa yang utama dari memanakan kalimat tarjih dalam kehidupan sosial dan psikologi orang? Jawabannya adalah secara sosial kalimat tarjih mengajarkan sikap empati dan kepedulian pada seseorang. Secara psikologis, memamakannya membantu seseorang untuk lebih tenang dan ikhlas dalam kemudian hidup, mengurangi stres, serta meningkatkan keyakinan terhadap Allah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya,
Jadi hikmahnya adalah kita mempunyai sikap atau kepedulian terhadap orang lain. Tentunya dalam keadaan yang sabar dan juga ikhlas menerima semua ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah. Mengerti ya? Baik, kelompok yang terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana penerapan kalimat tarji' dapat memperkuat iman seseorang dan membentuk pola pikir yang positif. Dengan mengucapkan kalimat tarji', ketika menghadapi ujian, seseorang melatih dirinya untuk lebih berserah diri kepada Allah, memperkuat keimanannya dan memiliki pola pikir yang lebih positif terhadap kehidupan. Hal ini membentuk karakter seseorang menjadi lebih sabar dan optimis dalam menghadapi berbagai tantangan. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Baik, itulah, silakan duduk. Baik, itulah kira-kira dari hasil diskusi yang dijelaskan atau sudah dicari dan dipaparkan oleh setiap kelompok. Semoga dengan pemaparan atau diskusi ini membuat kalian bisa lebih memahami kembali makna kalimat tarji'. Apa saja pengertiannya tadi, kemudian apa saja yang dilakukan ketika mendapatkan musibah, kemudian juga hikmahnya. Mengerti kira-kira ya? Baik. Dari hasil diskusi dan juga penjelasan kita tadi semuanya, kita mengambil kesimpulan ataupun inti daripada apa yang sudah kita pelajari tentang kalimat tarji', yaitu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membaca kalimat tarji' ketika mendengar, melihat, dan juga mengalami suatu ujian ataupun musibah. Jadi agama Islam itu mengajarkan kita itu untuk selalu membaca kalimat tarji' itu ketika kita mendengarkan musibah ataupun yang lainnya. Mengerti? Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian dapat kalimat thayyibah tadi adalah sebagaimana sudah kita baca sama-sama tadi, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Kita diciptakan oleh Allah dan kita nanti juga akan kembali kepada Allah. Mengerti ya? Oke, selanjutnya mengucapkan kalimat thayyibah tadi berarti kita sudah berserah diri kepada Allah atau berserah diri atas takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, seseorang yang tertimpa musibah kemudian bersabar dan mengucapkan kalimat thayyibah tadi, arti kalimat thayyibah ini tidak hanya sebatas ucapan saja, tetapi Allah juga akan membalas dengan memberikan pahala kepada siapa saja yang mengucapkan kalimat tarji'. Kenapa bisa dapat pahala? Karena dia sudah mengagungkan Allah dan sadar bahwasanya dia harus ikhlas dan sabar menerima apa saja yang ujian Allah berikan. Nah, bisa dimengerti kira-kira? Jadi Bapak akan bagikan setiap satu orang satu lembar soal yang nanti boleh dipilih mana yang menurut kalian jawabannya paling benar. Harap dikerjakan sendiri-sendiri. Bisa dimengerti? Yang dijawab dulu ya. Dulu.
Jangan lupa di atas pojok kanan ditulis namanya masing-masing. Akan langsung mengerjakan jawabannya yang benar. Bisa dipahami soalnya? Jelas soalnya ya? Kalau ada soal yang menurut kalian kurang paham mengerti, silakan ditanyakan. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Tentunya dengan keadaan yang juga semangat supaya kita menjadi orang-orang yang pintar, ya, dan juga beriman serta bertakwa kepada Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, mari sama-sama kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you Pak Madi.